Suamiku merantau ke Jakarta tak pernah pulang dan tak ada kabar selama 5 tahun. Aku coba mencarinya, ku susul dia ke Jakarta. Aku shot saat bertemu dia. Dia sedang menggendong anak kecil yang ternyata anak dia dengan wanita lain. Ternyata dia sudah menikah lagi. Dia mengatakan, "Ngapain kamu datang ke sini? Sekarang aku sudah bahagia. Mulai sekarang ku ceraikan kamu dan jangan ganggu kehidupanku." 1 tahun kemudian ku buat dia menyesal. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Langit pagi itu tampak muram, seolah ikut menahan air mata bersama Risma. Udara masih basah oleh embun, namun di teras rumah kayu sederhana itu suasana terasa lebih berat dari biasanya. Di hadapannya, Saputra sedang memasukkan pakaian terakhir ke dalam koper lusuh berwarna coklat. Gerakannya tenang, tapi sorot matanya menyimpan banyak hal yang tidak terucap. "Jadi benar, kamu berangkat hari ini?" Suara Risma pelan, hampir tenggelam oleh deru motor tetangga yang lewat di depan rumah. Saputra mengangguk, menatap wajah istrinya yang pucat karena kurang tidur. "Iya, Riz. Aku harus berangkat pagi-pagi. Keretanya jam 8. Risma memalingkan pandangan ke halaman, menatap tanaman melati yang baru saja mekar. Ia tak ingin Saputra melihat matanya yang mulai basah. 5 tahun menikah, mereka hidup sederhana, namun cukup bahagia. Hingga akhirnya, kabar tentang peluang kerja di Jakarta datang, dan sejak itu, bayangan perpisahan menghantui hari-harinya. "Jakarta itu jauh, Putra," katanya lirih. "Kamu yakin bisa di sana sendirian? Kalau kita nggak berani melangkah, hidup kita nggak akan berubah, Riz," jawab Saputra sambil menarik napas panjang. "Aku janji, ini cuma sementara. Begitu tabunganku cukup, aku akan pulang. Kita bisa buka usaha kecil di sini." Kata "sementara" itu bergema di kepala Risma, menimbulkan rasa tidak pasti. Ia tahu niat suaminya baik, tapi sesuatu dalam hatinya berkata, ada jarak yang lebih jauh daripada sekadar kilometer antara kampung dan ibu kota. Risma berjalan masuk ke dapur, mengambil rantang yang sudah ia siapkan sejak subuh. Nasi hangat, telur balado, dan sambal terasi, masakan kesukaan Saputra. "Buat di perjalanan," ujarnya saat menyerahkan rantang itu. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tersenyum. Saputra menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih. Kamu selalu tahu caranya bikin aku semangat." Keheningan kembali menyelimuti. Mereka hanya saling menatap, berusaha menyimpan semua rasa dalam diam. Di sudut ruangan, koper sudah tertutup rapat, seolah menjadi simbol keputusan yang tak bisa dibatalkan. Ketika suara klakson angkot terdengar dari kejauhan, dada Risma seolah diremas. Ia tahu waktu mereka sudah habis. Ia ingin memeluk Saputra erat-erat dan memohon agar tidak pergi. Tapi harga diri dan cinta membuatnya menahan diri. "Putra," ucapnya pelan, "jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan, jangan terlalu capek." Dan, ia berhenti sejenak, menelan air mata yang hampir jatuh. "Jangan lupa pulang." Saputra menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku nggak akan lupa rumah ini, Riz. Aku nggak akan lupa kamu." Risma tersenyum, meski bibirnya gemetar. Ia tahu Saputra tulus. Namun ketulusan kadang kalah oleh waktu dan keadaan. Di depan rumah, beberapa tetangga ikut melambaikan tangan, memberi doa agar perjalanan Saputra lancar. Risma berdiri di pintu, melihat suaminya berjalan menjauh sambil menenteng koper dan rantang. Setiap langkah yang menjauh membuat dadanya semakin sesak. "Risma," panggil Saputra tiba-tiba sebelum menaiki angkot. Ia berbalik dan tersenyum. Senyum yang akan terus diingat Risma selama bertahun-tahun berikutnya. "Aku pergi bukan karena nggak sayang, tapi justru karena aku ingin kita bisa hidup lebih baik." Risma mengangguk, tak sanggup bicara. Ia hanya membalas senyum itu dengan tatapan penuh doa. Angkot melaju pelan, lalu menghilang di tikungan jalan utama, meninggalkan debu dan keheningan yang tak biasa. Ketika suara mesin kendaraan itu lenyap sepenuhnya, Risma baru menyadari bahwa air matanya sudah jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursi ruang tamu. Di hadapannya,
Gelas kopi Saputra masih tersisa separuh. Uapnya sudah tak ada, seperti hangatnya rumah itu yang perlahan ikut pergi bersama pemiliknya. Siang harinya, Risma masih duduk di sana, memandangi jendela yang menghadap ke jalan. Di luar, anak-anak bermain, ayam berkokok, dan suara ibu-ibu bercakap di warung. Dunia tampak berjalan seperti biasa. Tapi bagi Risma, semuanya berubah. Rumah itu kini terasa lebih besar dan sepi. Malam tiba, Risma menatap langit yang dipenuhi bintang. Di sana, mungkin juga langit yang sama menaungi Saputra di perjalanan menuju kota. Ia berdoa dalam hati, "Semoga kamu baik-baik saja, putra. Jangan lupakan aku." Namun di balik doa itu, ada ketakutan halus yang tak berani ia akui, bahwa jarak dan waktu bisa mengubah seseorang tanpa disadari. Di antara dingin malam dan suara jangkrik, Risma menatap rantang kosong di meja, yang tadi ia siapkan penuh harapan. "Aku tunggu kamu pulang," bisiknya lirih. Dan kalimat itu menjadi janji yang akan terus ia genggam, bahkan ketika dunia perlahan berubah tanpa Saputra di sisinya. Sudah hampir 3 bulan sejak Saputra berangkat ke Jakarta. Pada awalnya, Risma masih menerima kabar secara rutin. Suratnya datang seminggu sekali, tulisan tangan yang rapi, menceritakan tentang hiruk-pikuk kota, pekerjaan di proyek, dan kerinduan pada masakan rumah. Risma selalu membaca surat itu berulang kali sampai tinta hampir pudar. Namun seiring waktu, surat-surat itu mulai jarang datang. Dari seminggu sekali, menjadi sebulan sekali. Lalu, tak ada sama sekali. Hari-hari Risma berubah sunyi. Setiap sore ia duduk di beranda, menatap jalanan desa tempat biasanya tukang pos lewat dengan sepeda tuanya. Begitu suara bel sepeda terdengar, jantung Risma berdebar, namun hampir selalu bukan untuknya. Kadang surat untuk tetangga, kadang tagihan listrik, tapi tidak ada amplop coklat dengan tulisan tangan yang ia kenal. "Belum ada kabar lagi, Ris?" tanya Dina, sahabatnya, suatu sore. Ia datang membawa 2 gelas teh manis dan duduk di sebelah Risma. Risma hanya menggeleng pelan. 2 bulan ini sepi, Din. Nomor yang biasa dia pakai juga sudah nggak aktif. Dina menatapnya iba. "Mungkin dia sibuk, Riz. Namanya juga kerja di kota besar. Waktunya habis buat cari uang." Risma mencoba tersenyum, tapi wajahnya tetap sayu. "Aku pengin percaya itu. Tapi kenapa rasanya ada yang aneh, Din? Biasanya kalau telat kirim kabar, dia pasti bilang." Angin sore berhembus lembut, membuat tirai bambu di teras bergoyang pelan. Di balik senyumnya yang dipaksakan, Risma tahu hatinya mulai diliputi rasa cemas yang sulit dijelaskan. Hari demi hari berlalu. Tabungan hasil kiriman Saputra semakin menipis. Risma mulai menjual hasil kebunnya sendiri untuk bertahan hidup. Setiap malam, ia duduk di depan radio tua yang dulu mereka beli bersama, menunggu berita apapun dari Jakarta, seolah suara dari radio bisa membawa kabar tentang suaminya. Namun yang datang justru gosip. Katanya Saputra udah lupa rumah. Bisik salah satu tetangga di warung. "Ada yang lihat dia sama perempuan di kota," sahut yang lain. Kasihan Risma, ditinggal nggak jelas gitu. Risma tidak sengaja mendengar semua itu ketika membeli beras. Ia tersenyum sopan, menunduk, lalu cepat-cepat pulang. Tapi kata-kata itu seperti jarum yang menancap di hatinya, sulit dicabut. Di rumah, ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Saputra tersenyum lebar di sana, mengenakan jas hitam sederhana, sementara dirinya berdiri di samping dengan kebaya putih. Terlalu banyak kenangan yang tiba-tiba terasa asing. Suatu malam, Risma mencoba menghubungi nomor lama Saputra lagi. Nomor itu sudah tidak aktif. Ia mencoba menulis surat, tapi tidak tahu kemana harus dikirimkan. Alamat terakhir yang Saputra beri ternyata bukan lagi tempatnya bekerja. Surat itu kembali ke rumah dengan cap alamat tidak ditemukan. Sejak saat itu, Risma tahu, ada sesuatu yang salah. Risma mulai sulit tidur. Di tengah malam, ia sering terbangun, memandangi pintu rumah yang terkunci rapat, seolah berharap Saputra tiba-tiba muncul di sana dengan senyum lelah dan pelukan hangat. Tapi pintu itu tetap diam, sama dinginnya seperti malam yang panjang. Beban hidup pun mulai terasa. Uang hasil jualan kebun tidak cukup. Ia menolak bantuan dari Dina lebih dari sekali. "Aku masih bisa kerja, Din," katanya tegas,
walau tubuhnya sering lelah. Ia mulai membuat kue untuk dijual di pasar setiap pagi. Kadang laku, kadang tidak. Tapi setiap lembar uang yang ia dapatkan, terasa seperti bukti bahwa ia masih bisa bertahan sendiri. Di antara kesibukan kecilnya, ada masa-masa di mana Risma berhenti sejenak, menatap langit, dan bertanya dalam hati, apa dia baik-baik saja? Apa dia masih ingat aku? Suatu malam, hujan turun deras. Risma menutup jendela, lalu duduk di lantai sambil menggenggam foto Saputra. Air matanya menetes perlahan di atas bingkai kayu itu. Kamu di mana sekarang, Putra? Bisiknya parau. Aku cuma pengen tahu kamu masih hidup atau enggak. Kilatan petir menyambar di luar, menyinari wajahnya yang basah. Di saat seperti itu, rumahnya terasa begitu sunyi, hanya suara hujan dan isak yang mengisi ruang. Keesokan harinya, Dina datang lagi membawa kabar. Aku dengar dari sepupu yang kerja di Jakarta, katanya Saputra sempat kerja di proyek bangunan di daerah Kuningan. Tapi dia udah pindah dari sana. Pindah kemana? Tanya Risma cepat. Dina menggeleng. Enggak tahu, Ris. Mereka juga udah enggak lihat dia lagi. Harapan Risma yang sempat muncul sekejap langsung meredup. Ia duduk di kursi, menatap kosong ke lantai. Dunia terasa kabur. Kalau dia udah enggak mau pulang. Dina berhenti, ragu melanjutkan. Jangan ngomong gitu, Din. Potong Risma dengan suara pelan tapi tegas. Aku percaya, dia pasti punya alasan. Namun dalam hati, kalimat itu terdengar rapuh. Waktu terus berjalan, dan tak ada kabar. Musim berganti, bunga melati di halaman yang dulu mereka tanam bersama kini tumbuh liar, tanpa pernah lagi dipangkas Saputra. Risma menatapnya setiap pagi, lalu menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kesetiaan masih berarti, bahkan ketika hanya satu orang yang menjaganya. Malam itu, ia menulis surat lagi, meski tahu tak akan pernah terkirim. Putra, aku masih menunggu. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi semoga kamu baik-baik saja. Aku nggak minta banyak, cuma ingin dengar kabar kalau kamu masih ingat rumah ini. Surat itu ia lipat rapi, disimpan di dalam kotak kayu bersama surat-surat lama yang dulu dikirim Saputra. Di atas tumpukan kertas itu, ia letakkan bunga melati kering. Kalau memang waktu mau menguji cinta, aku akan sabar, katanya pada diri sendiri sebelum tidur. Tapi dalam kesunyian kamar itu, sabar terasa seperti beban yang semakin berat setiap harinya. Waktu berjalan pelan tapi pasti, meninggalkan jejak yang tidak selalu bisa dihapus. 5 tahun sudah berlalu sejak Risma terakhir kali mendengar kabar dari Saputra. 5 tahun yang terasa panjang, hening, dan penuh dengan penantian yang nyaris membeku menjadi kebiasaan. Rumah itu masih sama seperti dulu, berdinding papan, beratap seng, dan menghadap ke jalan kecil yang jarang dilewati orang. Tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi suara tawa lelaki yang dulu memenuhi pagi-pagi Risma. Tidak ada lagi langkah kaki berat setiap sore, atau suara Saputra memanggil namanya dari teras. Kini, hanya suara ayam dan angin yang menemani. Risma tidak lagi menangis seperti dulu. Air matanya seolah sudah habis. Ia belajar hidup dengan rasa sepi yang tak pernah pergi, menjadikannya teman yang setia. Di dapur kecil, ia menanak nasi setiap pagi, bukan untuk 2 orang, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Di meja makan, selalu ada 1 piring kosong yang tetap ia letakkan. Entah karena kebiasaan, entah karena masih ada bagian dari dirinya yang belum rela. Setiap hari, Risma pergi ke pasar membawa kue buatan tangannya. Kue cucur, lemper, dan apem menjadi sumber penghasilannya. Beberapa pelanggan sudah mengenalnya, memanggilnya Mbak Ris. Senyumnya ramah, tapi di balik itu ada mata yang menyimpan cerita panjang. Laris, Ris? Tanya Dina suatu siang, membantu Risma membereskan baki kosong di meja dapur. Lumayan, jawab Risma sambil tersenyum tipis. Cukup buat makan dan bayar listrik. Dina mengangguk, lalu duduk di kursi bambu yang mulai rapuh. Kamu hebat, Ris. 5 tahun sendiri, tapi masih bisa kuat kayak gini. Risma hanya tertawa pelan. Kalau nggak kuat, siapa lagi yang mau nolong aku, Din? Dina menatapnya dalam diam. Ia tahu Risma bukan tipe yang suka mengeluh, tapi sorot matanya kadang lebih jujur daripada kata-kata. Ada rindu yang tak bisa lagi disampaikan,
Ada luka yang tak bisa dijahit siapapun. Malam hari selalu menjadi waktu tersulit. Ketika desa mulai sunyi, dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Risma sering duduk di depan jendela dengan lampu minyak kecil menyala redup. Di tangannya, ia memegang surat-surat lama dari Saputra, lembaran kertas yang mulai menguning, sebagian tinta sudah pudar. Ia tidak lagi membacanya satu persatu seperti dulu, hanya menatapnya lama, seolah mencoba berbicara pada masa lalu yang tak bisa diulang. "Putra, kamu di mana sekarang?" bisiknya pelan. "Apa kamu masih ingat wajahku?" Pertanyaan itu selalu menggantung tanpa jawaban. Di luar, malam semakin larut. Risma memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi dalam gelap, pikirannya melayang ke semua kemungkinan. Mungkin Saputra sakit, mungkin dia kehilangan pekerjaan, atau mungkin sudah tidak ingin kembali. Kata terakhir itu paling ia takuti. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak memikirkannya. Meski begitu, waktu mengajarkan Risma satu hal. Tidak semua kehilangan harus diisi dengan kesedihan. Ada juga kehilangan yang membuat seseorang tumbuh. Kini, ia tidak lagi perempuan yang menunggu dengan gelisah di depan pintu. Ia sudah bisa berdiri sendiri, bahkan membantu beberapa ibu di kampung yang ingin belajar membuat kue. Namun setiap kali melihat pasangan suami istri berjalan berdua di pasar, dadanya tetap terasa sesak. Seolah waktu 5 tahun tak cukup untuk benar-benar meredakan rindu. Suatu sore, Dina datang dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu berlari-lari di halaman rumah Risma sambil tertawa. Risma tersenyum, menatapnya dengan perasaan hangat sekaligus hampa. "Kalau kamu punya anak, Ris, pasti penyayang banget," kata Dina tiba-tiba. Risma terdiam. "Mungkin," jawabnya pendek, sambil mengelus rambut anak itu. "Tapi mungkin juga Tuhan gak mau aku ngerasain itu." Dina hendak membantah, tapi Risma hanya tersenyum menenangkan. Ia sudah berhenti mempertanyakan takdir. Hidup mengajarkan bahwa beberapa pertanyaan memang tak perlu jawaban, cukup diterima. Malam itu, hujan turun deras. Risma duduk di depan jendela, memandangi rintik air yang menuruni kaca. Di luar, lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang seolah menari di lantai rumah. Ia menutup matanya, membiarkan suara hujan menjadi lagu pengantar tidur. Dalam benaknya, ia melihat Saputra, berdiri di bawah hujan, menatapnya sambil tersenyum seperti dulu. Namun begitu membuka mata, yang ada hanya dinding kosong dan suara hujan yang makin deras. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Risma sudah menua sedikit, rambutnya kini mulai beruban di tepi. Tapi ada ketenangan baru dalam dirinya. Ia sudah berhenti berharap terlalu banyak, meski hatinya masih menyimpan ruang kecil untuk Saputra. Ruang itu tidak lagi dipenuhi air mata, tapi lebih seperti kenangan yang dijaga tanpa kebencian. Di suatu pagi, saat matahari menembus tirai bambu, Dina datang lagi membawa kabar. "Risma, aku dapat kabar dari orang yang kerja di Jakarta. Katanya, Saputra masih di sana. Tapi nggak tahu di mana pastinya." Risma berhenti menjemur kain, lalu menatap Dina dengan pandangan kosong. "Masih di sana," ucapnya pelan. "Berarti dia masih hidup." Dina mengangguk. "Iya, tapi mungkin dia udah punya kehidupan baru, Riz." Risma tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. "Kalau memang dia bahagia, aku cuma bisa bersyukur. Tapi aku juga harus tahu, kenapa dia nggak pernah pulang." Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ada cahaya kecil di matanya, bukan harapan yang manis, tapi tekad. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa diam sudah cukup lama. Dan di balik senyum yang tenang itu, tersimpan keputusan yang perlahan mulai tumbuh. Jika hidup tidak memberi jawaban, ia akan mencarinya sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum terlalu tinggi, tapi cahaya yang menembus jendela rumah kecil itu seakan membawa arti baru. Di meja makan, Risma duduk diam, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ia sudah lama tidak memulai hari dengan secangkir kopi, biasanya hanya teh hangat atau air putih. Tapi pagi ini, ia butuh sesuatu yang bisa menguatkan pikirannya. Sudah 5 tahun ia menunggu tanpa kepastian. 5 tahun hidup di antara doa dan kenyataan yang saling bertolak belakang. Namun pagi itu, entah mengapa, hatinya terasa mantap.
Ia sudah lelah hanya menatap jalan kosong dan menebak-nebak nasib seseorang yang bahkan tak memberinya kabar. Ia berdiri perlahan, mengambil tas kecil di lemari. Di dalamnya, ada beberapa pakaian, dompet, dan buku catatan berisi alamat lama tempat Saputra dulu bekerja. Di sebelahnya, sebuah kalung emas, satu-satunya peninggalan dari ibunya. Ia genggam erat. Kalung itu akan dijual hari ini. Putra, kalau kamu masih di Jakarta, aku akan datang menemuimu. Gumamnya pelan. Aku cuma ingin tahu alasanmu. Langkah Risma menuju toko emas di pasar terasa berat, tapi setiap langkahnya disertai keberanian baru. Pemilik toko, seorang pria tua yang mengenalnya sejak kecil, menatapnya heran ketika ia mengeluarkan kalung itu. Mau dijual, Ris? Tanya pria itu hati-hati. Risma mengangguk, tersenyum tipis. Iya, Pak. Saya butuh biaya buat pergi ke Jakarta. Jakarta? Alis pria itu terangkat. Sendirian? Iya, Pak. Ada yang harus saya temui. Pria itu tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan menimbang kalung itu. Setelah beberapa menit, ia menyerahkan beberapa lembar uang. Risma menerimanya dengan tangan gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar, kali ini ia benar-benar akan pergi. Siang harinya, Dina datang ke rumah setelah mendengar kabar dari pasar. Kamu serius mau ke Jakarta, Ris? Tanyanya khawatir. Risma mengangguk mantap. Aku udah cukup lama menunggu. Din, aku nggak bisa terus begini. Aku harus tahu kebenarannya sendiri. Tapi kamu sendirian. Jakarta itu keras. Ris, kamu yakin siap? Risma tersenyum lemah, tapi matanya tegas. Aku nggak tahu siap atau enggak. Tapi aku tahu aku nggak bisa terus di sini, hidup dengan tanda tanya. Kalaupun yang aku temukan nanti menyakitkan, setidaknya aku tahu kenyataannya. Dina terdiam. Ia mengenal Risma terlalu baik. Di balik kelembutan dan kesabarannya, ada kekuatan yang kadang tak disadari orang. Kalau begitu, aku bantu persiapannya, katanya akhirnya. Mereka berdua mulai berkemas. Dina membantu Risma melipat pakaian, menyiapkan bekal nasi bungkus untuk perjalanan, dan menuliskan nomor telepon saudara jauhnya di Jakarta. Barangkali bisa membantu nanti. Suasana rumah kecil itu berubah menjadi sibuk namun hangat, seperti sebelum Saputra pergi dulu. Sore menjelang, Dina menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga sama kamu, Ris. Tapi jaga diri, ya. Jangan terlalu percaya sama orang di sana. Risma mengangguk, memeluk Dina erat. Terima kasih, Din. Kamu selalu ada buat aku. Kalau kamu udah ketemu Saputra, Dina ragu sejenak. Kamu mau gimana? Risma melepaskan pelukan, menatap langit jingga di luar jendela. Aku nggak tahu. Aku cuma ingin dengar penjelasan. Setelah itu, biar hati yang mutusin. Malamnya, Risma menulis surat pendek dan menaruhnya di bawah bingkai foto pernikahannya. Isinya sederhana, aku pergi mencari kamu, Putra. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Keesokan paginya, Risma berangkat. Dina ikut mengantarnya ke terminal. Bus menuju Jakarta sudah menunggu, dengan suara mesin yang bergemuruh dan bau solar yang khas. Jangan lupa kabari aku begitu sampai, pesan Dina sambil menahan air mata. Risma mengangguk sambil tersenyum. Aku janji. Begitu naik ke bus, ia duduk di dekat jendela. Tas kecil diletakkan di pangkuan. Ketika bus mulai melaju, Risma menatap keluar, melihat jalan kampung yang semakin jauh, rumah-rumah kecil, dan orang-orang yang sibuk dengan rutinitasnya. Ia tak tahu kapan akan kembali. Angin dari jendela berembus lembut, membawa aroma sawah dan tanah basah yang akan ia rindukan. Tapi kali ini, hatinya tidak sesedih dulu. Ada keyakinan yang tumbuh, bahwa apapun yang menantinya di Jakarta, ia siap menghadapinya. Jakarta, bisiknya pelan. Aku datang bukan untuk marah. Aku cuma ingin menemukan diriku lagi. Perjalanan panjang itu membuatnya sempat tertidur. Dalam mimpi, ia melihat Saputra berdiri di stasiun, tersenyum seperti dulu saat berpamitan. Tapi kali ini, Risma tidak menangis. Ia hanya menatapnya dan berkata dalam hati, sekarang giliranku yang pergi. Ketika bus melintasi batas kota dan lampu-lampu jalan mulai berkelap-kelip, Risma membuka matanya. Ia menarik napas panjang,
menatap ke depan dengan pandangan mantap. Tidak ada lagi bayangan perempuan yang hanya menunggu di teras. Ia kini seorang istri yang berani mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkannya. Dan di tengah hiruk-pikuk perjalanan malam menuju ibu kota, Risma akhirnya benar-benar merasa hidup kembali. Jakarta menyambut Risma dengan hiruk-pikuk yang membuat dadanya sesak. Dari dalam bus, ia menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang, kendaraan yang bersaing di jalan, dan wajah-wajah yang sibuk tanpa sempat menoleh satu sama lain. Semuanya terasa begitu asing. Tidak ada sawah, tidak ada suara ayam, hanya deru mesin dan klakson yang bersahutan tanpa henti. Begitu turun di terminal Kampung Rambutan, Risma memeluk tasnya erat. Ia berdiri beberapa saat, mencoba menenangkan diri di tengah keramaian. Udara panas bercampur debu terasa menyesakkan, tapi semangat dalam dirinya lebih besar daripada rasa takut. Ia menatap ke kanan dan kiri, mencari arah, lalu berjalan menuju halte untuk menumpang bus kota menuju tempat pertama yang terlintas di benaknya. Alamat lama tempat Saputra dulu bekerja. Alamat itu ia tulis di buku kecil, tulisan tangan Saputra sendiri 5 tahun lalu. Sebuah bengkel kecil di daerah Cawang. Ia tak tahu apakah bengkel itu masih ada, tapi di sanalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Sesampainya di sana, yang ia temui bukan bengkel, melainkan toko alat listrik. Risma berdiri di depan toko itu agak lama, seakan berharap papan nama lama akan muncul kembali. Seorang pria parubaya keluar, tampak heran melihatnya berdiri di depan. "Cari siapa, Bu?" tanyanya sopan. Risma menelan ludah. "Dulu di sini ada bengkel, Pak. Namanya Bengkel Putrajaya. Pemiliknya teman suami saya." "Oh, itu udah lama tutup, Bu. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Saya baru buka toko ini 2 tahun terakhir," jawabnya sambil memindahkan beberapa kotak. Risma mengangguk pelan. Bapak tahu kemana pemilik bengkelnya pindah? Pria itu berpikir sejenak. Kalau nggak salah, dulu orangnya sering nongkrong di warung ujung gang sana. "Coba tanya ke pemilik warung, Bu. Siapa tahu masih ingat." Dengan harapan kecil, Risma berjalan ke ujung gang. Warung itu masih berdiri, sederhana tapi ramai. Seorang ibu paruh baya tengah melayani pembeli, dan ketika Risma menyebut nama Saputra, mata perempuan itu langsung berubah rautnya. "Saputra? Yang dulu kerja di bengkel sini?" tanya ibu warung itu. "Iya, Bu. Dia suami saya," jawab Risma dengan nada hati-hati. Ibu itu terdiam sejenak sebelum berkata pelan. "Dia dulu memang sering ke sini, Bu. Ramah orangnya. Tapi sudah lama nggak kelihatan. Terakhir kali dengar, katanya dia udah pindah kerja, dan katanya juga udah nikah lagi." Risma tertegun. Kata-kata itu terasa seperti batu besar yang jatuh di dadanya. "Nikah lagi?" Suaranya hampir tak terdengar. "Iya, Bu. Tapi saya nggak tahu pastinya. Namanya gosip, ya, kadang bisa salah. Tapi waktu itu ada yang bilang dia tinggal di daerah Tebet sekarang." Risma berusaha tersenyum sopan, meski hatinya berguncang. "Terima kasih, Bu. Saya akan coba cari ke sana." Ketika melangkah pergi, pikirannya dipenuhi ribuan tanya. Apakah benar Saputra sudah menikah lagi? Kalau iya, kenapa tanpa kabar, tanpa sepatah kata pun padanya? Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang masih menolak percaya. 5 tahun bukan waktu singkat, tapi cinta kadang membuat seseorang tetap menggenggam harapan, walau ujungnya sudah tak jelas. Malam harinya, Risma menginap di rumah kos kecil milik saudara jauh Dina di daerah Jatinegara. Kamarnya sempit, tapi cukup bersih. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu neon yang berkelip lemah. Suara kendaraan dari jalan besar masih terdengar, meski sudah lewat tengah malam. Ia membuka buku kecilnya, mencatat alamat baru yang ia dengar siang tadi. Tangannya bergetar sedikit saat menulis nama, Tebet. Kalau benar dia di sana, gumamnya pelan, "Aku cuma mau tahu, kenapa?" Keesokan paginya, Risma mulai mencari lagi. Ia bertanya ke beberapa orang, dari penjual nasi uduk hingga tukang ojek. Sebagian tidak tahu, sebagian pura-pura tahu. Jakarta terasa kejam bagi pendatang seperti dirinya. Tidak ada yang punya waktu mendengarkan kisahnya. Semua orang sibuk mengejar hidup masing-masing. Sore menjelang, langkah Risma mulai berat. Ia duduk di bangku taman kecil di tepi jalan.
Sepasang anak muda lewat sambil tertawa, menggandeng tangan satu sama lain. Ia menatap mereka lama, kemudian menghela napas panjang. Di matanya, muncul bayangan Saputra 5 tahun lalu, mengucap janji untuk pulang setelah hidup mereka sedikit lebih baik. Namun nyatanya, janji itu hanya tinggal suara yang terseret angin. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Tapi setiap kali wajah Dina terlintas di benaknya, ia merasa tidak boleh berhenti. Aku sudah datang sejauh ini, bisiknya. Aku nggak boleh pulang tanpa tahu kebenaran. Menjelang malam, Risma akhirnya mendapat petunjuk baru dari seorang tukang parkir di dekat Tebet. Saputra? Yang kerja di proyek itu. Ya, Bu? Katanya sambil berpikir. Kayaknya saya tahu. Dulu dia suka datang ke warung ujung situ, tapi sekarang udah jarang. Katanya sih, dia tinggal nggak jauh dari situ, sama istrinya. Risma terdiam. Kali ini, suara itu datang dari seseorang yang terdengar yakin. Ia berdiri, menatap arah yang ditunjukkan pria itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala, dan udara malam Jakarta terasa lembab. Dalam dadanya, harapan dan ketakutan berpacu seperti dua arus yang saling bertabrakan. Malam itu, Risma tidak langsung mencari rumah Saputra. Ia kembali ke kos, duduk di depan jendela sambil menatap langit Jakarta yang kelabu. Ia sadar, apapun yang akan ia temukan besok, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi baginya, lebih baik terluka oleh kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Ia menutup matanya, menggenggam buku catatan itu erat-erat. Besok, katanya dalam hati, aku akan tahu semuanya. Dan di luar sana, kota besar yang tak mengenalnya seolah bersiap menyambut babak baru dalam hidup Risma. Babak yang akan membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Pagi di Jakarta terasa seperti biasanya, riuh, padat, dan tak memberi ruang untuk orang yang ingin diam. Tapi bagi Risma, pagi itu berbeda. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, menyiapkan diri untuk melanjutkan pencarian. Di dalam hati, ada dorongan yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu akan terjadi hari ini. Ia keluar dari kamar kos dengan tas kecil di pundak dan langkah hati-hati. Tujuannya masih sama, mencari rumah Saputra di daerah Tebet seperti yang disebutkan tukang parkir kemarin. Ia berjalan mengikuti petunjuk samar yang sempat ia catat, gang sempit dekat warung warna biru. Udara Jakarta pagi itu lembab, tapi matahari mulai naik, membuat jalanan ramai oleh orang-orang yang terburu-buru. Risma berjalan pelan, sesekali menatap kiri kanan. Ia melewati beberapa rumah kontrakan dan toko kecil. Saat itulah, langkahnya terhenti. Dari seberang jalan, di dekat sebuah minimarket, matanya menangkap sosok yang begitu dikenalnya, meski sudah lama tak dilihat. Bahunya, cara jalannya, hingga caranya menunduk sedikit saat berbicara, semuanya terasa akrab. Saputra. Risma hampir tak bisa bernapas. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya dingin. Ia berdiri mematung di sisi jalan, sementara dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Pria itu memang benar Saputra, tapi tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang wanita muda mengenakan jilbab krem, wajahnya lembut dan cerah. Di gendongannya, seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun tertawa riang, memanggil pria itu dengan suara yang menusuk telinga Risma. Papa, Papa. Risma nyaris kehilangan kekuatan di kakinya. Suara kecil itu memantul di dalam kepalanya, berulang-ulang, sampai tubuhnya gemetar. Papa? Ia mundur setapak, tapi kemudian langkahnya justru mengikuti. Tidak berlari, tidak juga berani menyapa. Ia hanya mengikuti dari jarak aman, menatap punggung laki-laki yang selama 5 tahun ia tunggu dengan doa dan air mata. Saputra berjalan sambil menggandeng tangan wanita itu. Wajahnya terlihat bahagia, matanya lembut ketika menatap anak kecil yang digendongnya sebentar, lalu berpindah ke istrinya yang tersenyum. Semua itu terlihat begitu alami, begitu utuh, seolah-olah keluarga itu memang sudah lama terbentuk. Risma berhenti di sudut jalan, bersembunyi di balik tiang listrik, menatap mereka dari jauh. Nafasnya tidak teratur. Matanya panas, tapi air matanya tidak keluar. Ia tidak menangis, hanya terpaku pada kenyataan yang tiba-tiba menghantamnya tanpa ampun. 5 tahun ia menunggu, menanam rindu, menahan cemas, menolak semua godaan untuk menyerah.
hanya untuk menemukan kenyataan bahwa orang yang ia tunggu ternyata telah hidup bahagia tanpa dirinya. Saputra tampak berbeda. Rambutnya lebih rapi, tubuhnya lebih berisi. Tapi senyum itu masih sama. Senyum yang dulu ia rindukan setiap malam kini tertuju pada orang lain. Wanita itu kemudian berhenti di depan sebuah rumah sederhana berwarna hijau muda. Mereka masuk bersama. Anak kecil itu masih tertawa, memeluk leher Saputra, dan sebelum pintu tertutup, Risma sempat mendengar suara tawa kecil di dalam rumah itu. Suara yang menandai bahwa hidup mereka baik-baik saja, tanpa dirinya. Risma berdiri di depan gang kecil itu cukup lama. Udara siang semakin panas, tapi tubuhnya terasa dingin. Ia memegang dada, berusaha menenangkan detak jantung yang kacau. Tak ada satupun kata yang sanggup ia ucapkan. Dalam pikirannya, semua kenangan muncul beruntun. Malam perpisahan 5 tahun lalu, janji Saputra untuk menjemput setelah keadaan lebih baik. Surat-surat yang berhenti datang, dan hari-hari panjang yang ia isi dengan rindu dan doa. Semua itu kini terasa seperti mimpi kosong. Ia berjalan pelan ke arah berlawanan, tak sanggup menatap rumah itu lagi. Di sebuah taman kecil di ujung gang, Risma duduk di bangku besi. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya, seperti berusaha menahan diri agar tidak runtuh sepenuhnya. Jadi ini akhirnya, pikirnya. Aku datang untuk menemukan kebenaran, dan ternyata kebenarannya lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Tapi di antara luka itu, ada kelegaan kecil yang tak bisa ia sangkal. Ia akhirnya tahu. Ia tidak lagi harus menunggu seseorang yang takkan pulang. Langit Jakarta siang itu mendung, seolah ikut menahan air mata yang enggan turun. Risma menunduk, menatap lantai taman yang penuh daun kering. Ia tidak ingin marah, tidak ingin berteriak. Ia hanya merasa hampa. Setelah beberapa lama, ia berdiri, menatap kembali ke arah gang tempat rumah itu berada. Dari kejauhan, terlihat bayangan kecil anak tadi berlari keluar rumah, memanggil ibunya. Risma menatap pemandangan itu lama-lama, lalu membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kalau memang dia sudah bahagia, biarlah begitu. Tapi aku juga harus belajar bahagia tanpanya. Langkah Risma kemudian perlahan meninggalkan tempat itu. Tapi setiap langkah terasa berat, seakan setiap jejaknya menahan kenangan yang enggan dilepas. Jakarta kini bukan lagi kota asing baginya, tapi tempat yang menyimpan luka paling dalam. Dan meskipun ia belum tahu harus kemana setelah ini, satu hal sudah pasti. Risma tidak lagi perempuan yang menunggu tanpa arah. Ia telah melihat kebenaran dengan matanya sendiri, dan dari sanalah hidupnya akan berubah selamanya. Malam nanti, mungkin air matanya baru akan jatuh. Tapi saat ini, ia memilih menahan semuanya. Karena kekuatan kadang bukan tentang siapa yang paling berani melawan, tapi siapa yang bisa tetap berdiri setelah dunia di sekelilingnya runtuh. Sore itu langit Jakarta tampak berat, seolah tahu akan ada sesuatu yang patah di bawahnya. Risma berdiri di seberang jalan, menatap rumah berwarna hijau muda yang sejak kemarin tak hilang dari pikirannya. Sudah lama ia menunggu momen ini, bukan untuk menuntut, tapi untuk mendengar kebenaran langsung dari mulut orang yang pernah ia sebut suami. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia menyeberang. Setiap langkah terasa menyesakkan. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu tak akan ada jalan kembali setelah ini. Pintu rumah itu terbuka ketika ia sampai di depan pagar. Dari dalam muncul sosok yang sudah tak asing, Saputra. Wajahnya terkejut, alisnya berkerut ketika mengenali perempuan yang berdiri di hadapannya. Risma, suaranya berat, nyaris tak percaya. Risma menatapnya tanpa senyum, matanya sayu tapi tegas. Iya, Putra. Aku. Hening beberapa detik. Saputra menatap ke dalam rumah, lalu menutup pintu sebagian, seolah khawatir seseorang di dalam mendengar. Ngapain kamu datang ke sini? Tanyanya dingin. Risma menelan ludah, suaranya bergetar tapi tetap jelas. Aku ke Jakarta buat cari kamu. 5 tahun, Putra. 5 tahun tanpa kabar. Aku cuma ingin tahu kenapa. Saputra memalingkan wajah. Harusnya kamu nggak usah datang. Semua udah selesai. Belum selesai buat aku. Suara Risma meninggi sedikit, tapi matanya masih penuh luka, bukan amarah. Aku nunggu kamu setiap hari, setiap malam. Aku kirim surat, tapi nggak pernah ada balasan.
Aku cuma mau tahu alasanmu pergi tanpa pamit, tanpa satu kata pun. Saputra menarik napas panjang, wajahnya berubah tegang. Risma, dengar baik-baik. Aku nggak bisa balik. Aku udah punya hidup di sini. Aku udah nikah lagi. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di dada Risma. Ia membeku, menatap wajah suaminya yang kini tampak begitu asing. Nikah? Lagi? Bisiknya pelan. Iya. Saputra menatapnya tajam, seolah ingin segera mengakhiri semua ini. Namanya Ayu. Dia istri aku sekarang. Anak yang kamu lihat kemarin, anakku juga. Risma mundur setapak, seolah udara di sekelilingnya tiba-tiba hilang. Jadi semua yang aku dengar benar. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu ninggalin aku bukan karena kerja, tapi karena kamu milih perempuan lain. Saputra menggeleng pelan. Enggak sesederhana itu, Riz. Waktu itu aku memang mau kerja, tapi di sini semuanya berubah. Aku ketemu Ayu, dia bantu aku waktu susah. Aku enggak bisa ninggalin dia. Risma menatapnya, air mata akhirnya jatuh juga. Jadi karena dia bantu kamu lupakan istri yang nunggu kamu di rumah? 5 tahun, Putra. 5 tahun aku hidup sendirian, kerja, nahan malu, terus berdoa biar kamu pulang. Saputra mulai kehilangan kesabaran. Udah cukup, Riz. Aku nggak mau denger lagi masa lalu. Sekarang aku udah bahagia. Aku punya keluarga baru. Kamu datang ke sini cuma bikin ribet. Risma memandangi wajah laki-laki itu lama, matanya bergetar tapi tidak menyerang. Aku cuma minta satu hal, Putra. Jawab dengan jujur. Apa kamu pernah sedikit aja ingat aku selama 5 tahun itu? Saputra terdiam. Tatapannya sempat goyah, tapi ia cepat-cepat mengeraskan suara. Nggak usah tanya yang udah lewat. Kamu nggak ngerti gimana aku harus mulai hidup dari nol. Aku juga manusia. Aku butuh tenang, dan sekarang aku udah dapetin itu. Jadi tolong, jangan ganggu hidupku lagi. Risma menatapnya, lalu menggeleng pelan. Aku nggak nyangka. Orang yang dulu janji nggak akan ninggalin aku malah jadi asing gini. Aku nggak minta kamu balik, Putra. Aku cuma mau kamu tahu, aku datang bukan buat rebut kamu, tapi buat nutup luka yang kamu buat. Saputra mendengus kasar. Kalau gitu, anggap aja sekarang udah selesai. Aku resmi ceraikan kamu, Risma. Sekarang juga. Aku nggak mau kamu datang lagi ke sini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah Risma rasakan. Ia mematung, menatap laki-laki yang dulu ia cintai dengan seluruh hidupnya. Kamu bahkan nggak nanya aku hidup atau mati selama ini, tapi dengan enteng kamu bilang cerai. Saputra tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu melangkah masuk kembali. Tepat saat pintu hampir tertutup, suara lembut terdengar dari dalam. Mas, siapa? Ya? Itu suara perempuan lain, suara Ayu. Saputra buru-buru menjawab, enggak siapa-siapa. Lalu pintu ditutup rapat. Risma berdiri di depan pagar, menatap rumah itu dengan pandangan kosong. Dunia seolah berhenti berputar. Hatinya remuk, tapi tidak ada lagi air mata yang keluar. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Ia berbalik perlahan, meninggalkan rumah itu tanpa suara. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga menandai akhir dari sesuatu yang sudah lama menggantung. Ia sadar, kini ia benar-benar sendirian. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal kecil yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa hidupnya masih panjang, dan bahwa luka ini, seberapa dalam pun, akan sembuh suatu hari nanti. Sebelum berbelok di ujung gang, Risma menatap langit sore yang mulai memerah. Terima kasih, Putra, gumamnya lirih. Kamu udah ngajarin aku, kalau cinta tanpa kejujuran cuma bikin luka. Sekarang aku tahu, waktuku buat sembuh sudah dimulai. Dan di langkah yang tertatih itu, Risma meninggalkan bukan hanya rumah Saputra, tapi juga seluruh kenangan yang dulu membuatnya terikat. Ia tak tahu akan kemana setelah ini, tapi satu hal pasti. Ia tak akan lagi menunggu seseorang yang memilih pergi. Jakarta terasa lebih sunyi dari sebelumnya, meski suara kendaraan masih berisik seperti biasa. Bagi Risma, dunia seolah kehilangan warna. Sejak hari ia meninggalkan rumah Saputra, tubuh dan hatinya sama-sama melemah. Langkah-langkahnya yang dulu tegas kini goyah, dan setiap kali menatap bayangan sendiri di cermin,
Ia nyaris tak mengenali siapa yang sedang ia lihat. Di kamar kos sempit itu, Risma terbaring dengan tubuh lemah. Uap panas dari dahinya terasa berat, tapi bukan hanya demam yang membuatnya begitu. Ada luka yang lebih dalam dari sekadar sakit fisik. Ia jarang makan, jarang tidur. Nafasnya berat setiap kali mengingat suara dingin Saputra yang mengucap kata, cerai, seolah itu hanya percakapan biasa. Hari-hari berlalu dalam kabut. Kadang ia menatap jendela berlama-lama, berharap ada sesuatu yang bisa menghiburnya di luar sana. Tapi yang terlihat hanya lalu lalang manusia yang tak peduli. Jakarta benar-benar kota yang asing, bahkan langitnya pun terasa jauh. Suatu pagi, suara ponselnya berdering pelan. Butuh beberapa detik sebelum Risma sadar dan meraihnya. Nama di layar membuat matanya berkaca-kaca. Dina. Risma? Suara di seberang terdengar lembut, tapi khawatir. Kamu di mana sekarang? Aku udah coba hubungin kamu dari kemarin. Risma menelan ludah. Suaranya serak ketika menjawab, aku masih di Jakarta, Din. Ya Allah, suaramu kenapa? Ris? Kamu sakit? Ya. Risma tersenyum lemah meski tak ada yang melihat. Enggak apa-apa, cuma capek. Dina terdiam sejenak, lalu suaranya melembut. Aku tahu kamu berusaha kelihatan kuat, tapi kamu enggak harus pura-pura, Ris. Aku temenmu. Ceritain aja. Hening sesaat. Hanya suara napas Risma yang berat di antara mereka. Lalu pelan, ia berkata, aku udah ketemu Putra, Din. Dia udah nikah, punya anak. Suara di seberang menghilang beberapa detik, seperti Dina sedang berusaha menelan berita itu. Astagfirullah, gumamnya pelan. Risma, aku nggak tahu harus ngomong apa. Risma menarik napas dalam, tapi terasa menyakitkan. Aku juga nggak tahu, Din. Rasanya kayak semua yang aku perjuangin selama ini sia-sia. 5 tahun aku nunggu, ternyata yang kutunggu malah ninggalin aku tanpa penjelasan. Dina mencoba menenangkan suaranya. Kamu nggak salah, Riz. Kamu cuma mencintai orang yang salah. Tapi itu bukan akhir dunia. Kamu masih bisa mulai lagi. Kamu masih bisa hidup tanpa dia. Risma terdiam lama. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bahkan nggak tahu kenapa aku masih di sini. Dina menahan napas di ujung telepon. Dengar aku, Riz. Kamu udah sampai di titik paling bawah. Iya. Tapi artinya sekarang kamu cuma bisa naik. Kamu perempuan yang kuat. Kamu udah buktiin bisa hidup 5 tahun sendiri. Kamu juga pasti bisa bangkit dari ini. Kata-kata itu membuat dada Risma terasa sesak. Ia ingin percaya, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk meyakini apapun. Aku capek, Din. Suaranya nyaris berbisik. Capek nunggu, capek berharap, capek kecewa. Aku tahu, jawab Dina lembut. Tapi istirahat dulu. Jangan ambil keputusan waktu kamu lagi hancur. Pulang, Riz. Balik ke kampung kalau kamu udah kuat. Aku dan yang lain nunggu kamu. Air mata Risma akhirnya jatuh juga. Aku malu, Din. Aku pulang dengan tangan kosong. Orang-orang pasti ngomongin. Biarin aja, jawab Dina cepat. Yang tahu perjuanganmu cuma kamu sendiri. Orang cuma bisa ngomong, tapi mereka nggak pernah tahu rasanya. Risma terdiam lagi, menggigit bibirnya menahan tangis. Aku akan coba, Din, katanya pelan. Tapi mungkin nggak sekarang. Yang penting kamu janji, jangan nyerah. Janji sama aku, ya. Risma menatap langit-langit kamar yang kusam. Dalam keheningan, ia menutup mata. Aku janji. Setelah panggilan itu berakhir, Risma masih terbaring lama. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kecil, tapi nyata. Seperti bara kecil di tengah abu, tanda bahwa hidupnya belum sepenuhnya padam. Hari berikutnya, ia memaksa diri bangun. Tubuhnya lemah, tapi ia berjalan ke dapur kecil kos untuk merebus air. Suara didih air memberi ketenangan sederhana. Ia meneguk teh hangat perlahan, membiarkan hangatnya menyebar ke tubuh. Di luar, langit mulai cerah setelah beberapa hari mendung. Cahaya pagi menembus jendela, menyentuh wajahnya yang pucat. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, Risma mencoba menarik napas panjang tanpa menangis. Ia membuka buku catatan lamanya, tempat ia dulu menulis harapan tentang Saputra. Kini, halaman itu terasa asing. Dengan tangan gemetar,
Ia menulis kalimat baru di bawahnya. Hari ini aku belajar, kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk mengenal diriku sendiri. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini berbeda. Tidak seberat kemarin, tidak setajam rasa kecewa. Lebih seperti pengakuan bahwa luka memang masih ada, tapi ia sudah mulai belajar berdamai dengannya. Sore menjelang, Risma duduk di dekat jendela. Ia menatap langit Jakarta yang berwarna oranye, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa ingin kabur dari kota itu. Ia hanya ingin sembuh, pelan-pelan, dengan caranya sendiri. Dalam hati, ia berbisik, "Aku masih di sini. Aku belum kalah." Dan di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti, Risma menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Harapan kecil yang lahir dari kehancuran. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kamar kos Risma. Udara Jakarta terasa sedikit lebih ramah dari biasanya. Setelah berminggu-minggu hidup dalam kabut kesedihan, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan karena luka yang hilang, tapi karena Risma mulai bisa menerima bahwa luka itu memang bagian dari dirinya. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Wajahnya masih tampak lemah, tapi sorot matanya sudah berubah, tidak lagi sekosong dulu. Dina terus menghubungi lewat telepon, memberi semangat agar Risma mencari kegiatan baru. "Jangan biarin waktu kamu habis buat nangis," kata Dina waktu itu. "Kamu harus isi hidup kamu lagi." Dan Risma mulai melakukannya. Hari itu, ia melangkah keluar dengan niat sederhana, mencari pekerjaan. Jakarta masih sama, ramai, padat, dan penuh wajah asing. Tapi kali ini Risma tak lagi merasa terasing. Ia hanya seorang perempuan yang berusaha memulai lagi. Setelah beberapa tempat menolak karena usia dan pengalaman, langkahnya berhenti di sebuah toko buku kecil di pinggir jalan besar. Toko itu sederhana, tapi hangat. Aroma kertas dan tinta memenuhi udara, membuat Risma merasa tenang. Di depan meja kasir, seorang pria muda berkaus abu-abu tersenyum padanya. "Selamat siang, Mbak. Mau cari buku?" Risma menggeleng pelan. "Sebenarnya, saya mau tanya, di sini masih butuh karyawan?" Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum ramah. "Kebetulan banget, kami memang lagi butuh orang buat bantu jaga toko. Tapi nanti Ibu Laila yang wawancara." "Tunggu sebentar, ya." Beberapa menit kemudian, seorang perempuan paruh baya datang menghampiri. Gayanya sederhana tapi wibawa, dan suaranya lembut. "Kamu Risma, ya? Saya Laila. Reno bilang kamu mau kerja di sini." Risma mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya bisa bantu di bagian kasir atau merapikan buku." Ibu Laila menatapnya penuh perhatian. "Kamu pernah kerja di toko sebelumnya?" Risma menggeleng. "Belum, Bu. Tapi saya mau belajar." Senyum kecil muncul di wajah Ibu Laila. "Yang penting mau belajar. Di sini kami nggak butuh orang yang sempurna, cuma butuh orang yang jujur dan telaten." Tanpa banyak basa-basi, Risma diterima bekerja. Ia tak menyangka bisa seberuntung itu. Hari itu juga ia mulai membantu Reno menyusun buku di rak, mencatat stok, dan menjaga kasir kecil di pojok. Hari-harinya mulai berubah. Setiap pagi, ia datang ke toko lebih awal, membuka jendela besar, dan menghirup udara yang bercampur aroma buku baru. Ada rasa damai yang perlahan tumbuh di hatinya. Reno, rekan kerjanya, orang yang ramah dan sopan. Ia tak banyak tanya tentang masa lalu Risma, tapi selalu siap membantu. Kadang, di sela-sela waktu senggang, mereka mengobrol ringan. "Kenapa suka kerja di sini?" tanya Risma suatu sore, ketika mereka sedang menata rak. Reno tersenyum kecil. "Aku suka suasananya. Buku itu teman yang gak pernah ninggalin. Kalau lagi capek, baca sebentar aja bisa tenang." Risma terdiam, menatap buku di tangannya. "Iya, mungkin itu kenapa aku betah di sini juga. Rasanya damai." Mereka saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Risma merasakan percakapan yang ringan, tanpa beban, tanpa kenangan pahit. Hari demi hari berlalu dengan ritme baru. Ia mulai menikmati rutinitas sederhana, membuka toko, melayani pembeli, menulis catatan stok, menata rak. Tubuhnya semakin segar, pikirannya lebih jernih. Suatu hari, ketika hujan turun di luar, Reno datang membawa 2 cangkir kopi panas.
Biar nggak kedinginan, katanya sambil menyodorkan satu ke Risma. Terima kasih, jawab Risma sambil tersenyum. Ia menatap hujan di luar jendela, lalu berucap pelan, aku dulu benci hujan. Reno menoleh penasaran. Kenapa? Soalnya hujan selalu ngingetin aku sama perpisahan. Reno menatapnya sejenak, lalu berkata lembut, tapi sekarang hujan juga bisa jadi tanda awal yang baru. Risma terdiam, memandangi butiran air di kaca. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus hati. Ia menyadari, mungkin benar, bukan hujan yang membuatnya sedih, tapi kenangan di baliknya. Dan kalau kenangan bisa diganti, maka hujan juga bisa terasa berbeda. Sejak hari itu, Risma benar-benar berubah. Ia mulai tertawa kecil saat Reno melontarkan candaan ringan, mulai menikmati makanan sederhana tanpa rasa hampa, dan mulai percaya bahwa hidupnya masih bisa berarti. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya, bukan lagi doa untuk seseorang yang pergi, tapi catatan kecil tentang hal-hal baik yang ia temui setiap hari. Hari ini aku bekerja dengan tenang. Reno bantu aku angkat kardus berat, dan aku merasa dihargai. Aku tersenyum tanpa harus pura-pura. Lembar-lembar itu menjadi saksi kecil kebangkitannya. Luka itu belum hilang, tapi Risma tak lagi menutupinya dengan kesedihan. Ia belajar berdamai, menerima, dan perlahan menata ulang hidupnya. Sore itu, saat toko hampir tutup, Reno menatap Risma dan berkata pelan, kamu kelihatan lebih bahagia akhir-akhir ini. Risma tersenyum lembut. Mungkin karena aku akhirnya berhenti menatap masa lalu. Reno membalas senyumnya. Bagus. Soalnya hidup terlalu singkat buat terus menoleh ke belakang. Risma menatap jendela, melihat langit senja yang berwarna jingga. Dalam hatinya, ia berbisik, terima kasih, Tuhan. Aku masih bisa merasakan cahaya. Dan di antara tumpukan buku dan aroma kertas yang menenangkan, Risma menyadari satu hal penting. Kebangkitan tidak selalu datang dengan teriakan kemenangan. Kadang, ia datang diam-diam, dalam bentuk langkah kecil, secangkir kopi hangat, dan senyum tulus dari seseorang yang membuat hidup terasa ringan kembali. Waktu berjalan tanpa terasa. Sudah hampir 6 bulan sejak Risma mulai bekerja di toko buku kecil itu. Kini, hidupnya jauh lebih tenang. Tidak lagi ada tangisan di malam hari, tidak lagi ada rasa kehilangan yang menyesakkan setiap kali ia membuka mata. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi sudah tak lagi berdarah. Ia belajar menatapnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, bukan kutukan, melainkan pelajaran. Setiap pagi, Risma datang ke toko sebelum matahari benar-benar naik. Ia menyapu lantai, menata buku baru, lalu membuka jendela besar di sisi kanan toko. Dari situ, cahaya matahari masuk dengan lembut, menyinari debu yang menari di udara. Suasana itu selalu membuatnya merasa damai, seolah dunia memberi kesempatan baru setiap hari. Reno, seperti biasa, datang tak lama setelahnya. Pria itu membawa 2 gelas kopi dari warung depan, lalu meletakkannya di meja kasir. Pagi, Risma, sapanya ringan. Pagi, Reno, jawab Risma sambil tersenyum kecil. Kamu nggak bosan ya tiap hari bawain kopi? Reno terkekeh. Enggak, soalnya kalau nggak ada kopi, kamu kelihatan murung. Risma tertawa pelan. Dulu, ia lupa rasanya tertawa tanpa beban. Tapi bersama Reno, hal-hal sederhana seperti itu menjadi mungkin lagi. Pria itu tidak pernah memaksa masuk ke kehidupannya, tidak pernah bertanya tentang masa lalu, tapi kehadirannya selalu memberi ruang aman. Hari-hari di toko berjalan dengan tenang. Kadang ramai oleh pembeli, kadang sepi. Saat sepi, Risma sering duduk di kursi pojok dengan buku di pangkuan. Ia mulai menikmati membaca, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengenal dirinya lebih dalam. Buku-buku tentang perjalanan hidup, kisah perempuan tangguh, dan puisi tentang penyembuhan menjadi teman setianya. Suatu sore, hujan turun pelan. Di dalam toko, suara rintiknya terdengar lembut, berpadu dengan aroma kopi dan kertas. Reno duduk di meja kasir, sementara Risma menata rak bagian tengah. Kamu tahu nggak, kata Reno tiba-tiba, kadang orang kuat itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang mau berdiri lagi meski udah capek. Risma menatapnya, lalu tersenyum. Aku setuju. Aku dulu pikir, kalau udah hancur, nggak mungkin bisa sembuh.
Tapi ternyata bisa, asal mau pelan-pelan. Reno menatap Risma dengan tatapan lembut yang tak pernah menuntut. Kamu udah sejauh ini, Risma. Itu luar biasa. Ucapan itu sederhana, tapi terasa hangat di dada. Tidak seperti pujian kosong, melainkan pengakuan tulus dari seseorang yang melihat prosesnya, bukan hanya hasilnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang menenangkan. Kadang mereka makan siang bersama di warung sederhana dekat toko. Kadang Reno mengantar Risma pulang kalau hujan turun terlalu deras. Tapi di antara mereka tak pernah ada batas yang dilanggar. Semuanya berjalan dalam kesederhanaan yang penuh rasa hormat. Risma sering berpikir, mungkin inilah bentuk cinta yang lebih matang. Bukan yang membakar dan membuat kehilangan arah, tapi yang memberi ruang untuk tumbuh. Suatu malam, ketika Risma pulang ke kos dan menatap langit dari jendela kecilnya, ia tersenyum pada diri sendiri. Ia ingat masa-masa di mana dirinya tak punya tenaga untuk sekadar bangun dari tempat tidur. Kini, ia bekerja, tertawa, membaca, bahkan sesekali bercanda. Ia hidup, benar-benar hidup. Dalam buku catatan yang dulu penuh tangisan, kini ada banyak kalimat baru. Aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku mulai mencintai diriku sendiri. Hari ini aku merasa cukup. Setiap kalimat itu seperti langkah kecil menuju kedewasaan baru. Risma tak lagi ingin melupakan masa lalunya. Ia justru menerimanya sebagai bagian dari dirinya yang dulu rapuh tapi kini kuat. Suatu sore, setelah toko tutup, Reno dan Risma duduk di depan toko sambil menikmati senja. Orang-orang berlalu lalang, dan aroma gorengan dari seberang jalan terbawa angin. Reno, kata Risma pelan, aku dulu takut banget sama masa depan. Tapi sekarang, aku mulai nggak takut lagi. Aku pikir, apapun yang datang nanti, aku bisa hadapi. Reno tersenyum, matanya teduh. Kamu udah belajar banyak dari hidup, Riz. Kadang kita perlu hancur dulu supaya tahu cara berdiri yang benar. Risma menatap langit yang mulai oranye keunguan. Aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Yang penting kamu nggak nyerah, jawab Reno singkat. Keheningan menyelimuti mereka, tapi bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti kedamaian dua orang yang saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Ketika hari semakin gelap, Risma berpamitan untuk pulang. Reno menawarkan payungnya karena gerimis mulai turun. Bawa aja, nanti aku nyusul. Risma menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, Reno. Kamu selalu baik. Reno hanya mengangkat bahu. Aku cuma pengen kamu nggak kehujanan lagi. Kamu udah cukup basah di masa lalu. Risma tertawa kecil mendengar itu. Sebuah tawa yang tulus, hangat, dan penuh rasa syukur. Malam itu, saat ia melangkah pulang dengan payung di tangan, Risma merasa ringan. Jalanan Jakarta yang dulu terasa menyesakkan kini justru terasa seperti tempat baru yang penuh kemungkinan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ia membawa cahaya dari dirinya sendiri. Dan di hatinya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ada kedamaian yang benar-benar tulus. Bukan karena seseorang datang untuk menyelamatkan, tapi karena ia sendiri akhirnya belajar menyelamatkan dirinya. Hidup di Jakarta yang dulu terasa gemerlap bagi Saputra kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. 5 tahun lalu, ia pernah berpikir meninggalkan Risma adalah keputusan terbaik. Keputusan yang akan membawanya pada kebahagiaan baru. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan perlahan menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Saputra duduk di ruang tamu rumahnya yang terasa semakin sempit meski luasnya tak berubah. Ayu, istrinya, sibuk di dapur sambil bersungut-sungut. Suara piring beradu terdengar nyaring, seolah ikut menegaskan suasana yang tegang. Mas, kamu tuh kerjaannya cuma diam aja. Uang bulan ini juga belum cukup. Aku capek harus mikirin semuanya sendiri. Suara Ayu meninggi. Saputra menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Aku baru dapat proyek minggu depan. Yu, sabar dulu. Ya, aku juga lagi berusaha. Ayu mendengus, lalu keluar dari dapur dengan wajah masam. Berusaha? Udah 5 tahun, Mas. 5 tahun kamu cuma muter di situ-situ aja. Aku juga capek hidup kayak gini. Saputra menatapnya, tapi tak lagi punya tenaga untuk berdebat. Ia hanya diam, memandangi foto keluarga kecil mereka di meja.
Di foto itu, wajah Ayu tersenyum lebar. Anak mereka berdiri di pangkuannya, tapi ia sendiri tampak seperti bayangan, menatap kamera tanpa semangat. Sejak beberapa bulan terakhir, pertengkaran seperti ini menjadi hal biasa. Dulu, Ayu memang lembut, perhatian, dan banyak membantu saat ia jatuh. Tapi seiring waktu, semua berubah. Kelembutan itu tergantikan oleh keluhan dan amarah yang makin sering muncul. Dan di sela semua itu, nama Risma mulai kembali ke pikirannya. Awalnya hanya sesekali, saat ia melihat perempuan berjilbab berjalan di tepi jalan, atau mendengar lagu lama yang dulu sering diputar Risma di rumah mereka di kampung. Tapi lama-lama, bayangan Risma hadir lebih sering, bahkan ketika ia sedang duduk sendiri di tengah malam. Ia masih ingat tatapan mata Risma saat mereka terakhir bertemu, mata yang penuh luka tapi tetap tenang. "Aku nggak minta kamu balik, Putra," kata Risma waktu itu. "Aku cuma mau kamu tahu, aku datang bukan buat rebut kamu, tapi buat nutup luka yang kamu buat." Kalimat itu menghantui Saputra setiap malam. Ia sering terbangun dengan napas berat, merasa bersalah, merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia perbaiki lagi. Sore itu, setelah Ayu pergi ke rumah ibunya karena kesal, Saputra duduk sendirian di teras. Anak mereka bermain di ruang tamu, tertawa kecil menonton kartun, tapi tawa itu tak bisa menenangkan hatinya. Ia menatap langit senja yang mulai memerah, lalu menghela napas panjang. "Risma," gumamnya pelan, seolah nama itu masih punya tempat di hatinya. "Kamu gimana sekarang?" Ia tahu, menyesal tak akan mengubah apapun. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas wajah Risma muncul di kepalanya. Ia teringat bagaimana Risma selalu sabar menemaninya waktu susah. Bagaimana Risma selalu percaya bahwa perantauan ini akan membawa kebaikan untuk mereka berdua. Dan betapa kepercayaannya itu ia hancurkan sendiri. Kini, Saputra merasa hidupnya seperti bangunan yang rapuh. Dari luar tampak utuh, tapi di dalamnya sudah retak. Ayu sering marah karena masalah keuangan, karena waktu yang tak cukup, karena Saputra jarang tersenyum. Tapi bagaimana bisa ia tersenyum jika setiap hari ia merasa seperti hidup dengan bayangan masa lalu? Suatu malam, saat rumah sudah sunyi, Saputra membuka laci meja kerjanya. Di sana, tersimpan sebuah foto lama, dirinya dan Risma di depan rumah kecil di kampung. Wajah mereka masih muda, penuh harapan. Risma tersenyum lebar, sementara ia merangkul bahunya dengan bangga. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipinya. "Kamu dulu percaya banget sama aku," bisiknya lirih. "Tapi aku malah ninggalin kamu kayak orang gak punya hati." Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan sesak yang semakin menumpuk. Semua pilihan yang dulu ia anggap benar kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan perempuan yang mencintainya tulus demi keinginan sesaat. Dan sekarang, ia bahkan tak yakin apakah Ayu benar-benar mencintainya seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali dengan wajah masam. "Mas, kamu udah mikirin belum? Kita mau pindah apa enggak? Aku enggak betah di lingkungan ini." Saputra hanya menatapnya kosong. "Terserah kamu, Yu. Aku capek mau debat." Ayu menghela napas keras. "Ya udah, kalau kamu enggak mau berubah, jangan salahin aku kalau nanti aku pergi." Kata "pergi" itu membuat dada Saputra bergetar aneh. Dulu, ia yang memilih pergi dari Risma tanpa menoleh. Kini, ia diancam akan ditinggalkan dengan cara yang sama. Ironis, pikirnya. Mungkin inilah balasan yang pantas. Malam itu, ia keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan di gang sempit. Lampu jalanan redup, udara lembab. Ia berhenti di depan warung kopi kecil, duduk, dan menatap jalan yang lengang. Di kepalanya, kenangan terus berputar. Risma mengantarnya ke terminal. Wajahnya yang sedih tapi penuh harapan, dan ucapan lembut yang kini terasa seperti kutukan. "Aku percaya kamu bakal sukses, Putra." Sukses? Ia bahkan gagal menjadi manusia yang setia. Saputra menatap langit malam, lalu menunduk. "Kalau aja waktu bisa diputar," bisiknya pelan. "Aku bakal pulang. Aku bakal minta maaf sama kamu, Riz." Tapi waktu tak pernah bisa kembali. Yang tersisa hanyalah penyesalan, yang tumbuh pelan, tapi pasti, menggerogoti setiap sudut hati. Kini, setiap kali Saputra melihat wajah Ayu yang cemberut,
Setiap kali anaknya bertanya kenapa ayahnya sering diam, ia tahu. Ia sudah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia temukan lagi. Bukan hanya seorang istri, tapi juga ketenangan yang dulu Risma berikan tanpa syarat. Dan di malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Saputra menangis. Tidak karena marah pada siapapun, tapi karena akhirnya ia sadar, kebahagiaan yang ia cari di tempat lain sebenarnya sudah lama ia miliki, tapi ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sore itu, Jakarta tampak tenang setelah hujan deras mengguyur sejak siang. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan langit mulai menampakkan rona jingga di balik awan. Di sebuah toko buku kecil di tepi jalan utama, Risma sedang sibuk merapikan rak bagian depan. Ia baru saja selesai melayani beberapa pelanggan tetap, anak-anak kampus yang mencari buku tugas dan satu ibu muda yang membeli novel. Toko sudah hampir sepi. Hanya suara lembut musik instrumental yang mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Risma menata buku-buku dengan teliti, lalu berdiri untuk menyapu lantai yang masih sedikit lembab. Di luar, pintu kaca toko berdering pelan, tanda ada pengunjung baru datang. Risma menoleh refleks. "Selamat sore, silakan," katanya sopan tanpa sempat menatap wajah tamunya. Tapi begitu ia menengadah, suaranya terhenti. Di ambang pintu berdiri seseorang yang tak asing. Sosok yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, dan yang meninggalkannya dengan luka paling dalam. Saputra. Waktu telah mengubahnya. Wajahnya tampak lebih tirus, garis halus muncul di sekitar matanya, dan sorotnya tak lagi sekeras dulu. Tapi Risma tak bisa salah mengenalinya. Ia berdiri terpaku beberapa detik, sementara pria itu sama-sama membeku di tempatnya. Risma?" Suara Saputra pelan, nyaris tak terdengar. Risma menarik napas perlahan, mencoba menjaga ketenangan. "Iya," jawabnya singkat. "Selamat datang. Mau cari buku apa?" Nada suaranya tenang, profesional, sama seperti ia berbicara pada pelanggan lain. Tapi bagi Saputra, kalimat sederhana itu justru menampar. Ia tak menyangka bisa mendengar suara Risma lagi, kali ini tanpa getaran marah, tanpa tangis. Hanya ketenangan yang membuatnya merasa kecil. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini," kata Saputra dengan suara berat. Ia menatap sekeliling, seolah mencari alasan untuk keberadaannya. "Aku cuma lewat, lihat toko ini, nggak tahu kalau kamu kerja di sini." Risma tersenyum tipis, lalu menunduk sebentar. "Kebetulan, aku udah lama di sini. Toko ini milik Ibu Laila. Aku bantu jaga." Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan sisa yang menetes di luar dan bunyi kipas angin yang berputar pelan. Saputra melangkah sedikit lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. "Kamu kelihatan beda sekarang," katanya lirih. "Kamu kelihatan bahagia." Risma menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Aku belajar bahagia, Putra. Butuh waktu lama, tapi akhirnya bisa." Saputra menunduk, jemarinya mengepal pelan di samping tubuh. "Aku tahu, aku nggak pantas ngomong apa-apa. Tapi jujur, aku sering mikirin kamu, Riz." Risma tersenyum kecil, bukan karena tersentuh, tapi karena kata-kata itu tak lagi mengguncang hatinya. "Dulu aku pengen banget dengar kalimat itu," ujarnya tenang. "Tapi sekarang aku nggak lagi butuh." Saputra terdiam, matanya memerah menahan emosi. "Aku nyesel, Riz. Tiap malam aku kepikiran semua yang udah aku lakuin. Kamu dulu istri yang baik, dan aku malah nyia-nyiain kamu." Risma menatapnya dalam, tapi tak ada kebencian di sana. Hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. "Aku juga dulu marah sama kamu. Sakit banget, Putra. Tapi sekarang aku udah maafin. Bukan karena kamu pantas dimaafin, tapi karena aku butuh tenang." Saputra menelan ludah, suaranya hampir pecah. "Kamu udah maafin aku?" Risma mengangguk perlahan. "Iya, semua udah berlalu, Putra. Kamu punya hidupmu, aku punya hidupku." Hening kembali merayap di antara mereka. Dari balik rak, terdengar langkah kaki Reno yang baru kembali dari belakang membawa tumpukan buku. "Riz, ini stok yang baru datang." Ia terhenti ketika melihat Saputra. Tatapannya bergeser dari Risma ke pria itu, lalu kembali lagi, seolah berusaha memahami situasinya. "Oh, maaf, saya nggak tahu ada tamu," kata Reno sopan.
Risma tersenyum. Enggak apa-apa, Ren. Ini, kenalan lama. Saputra menatap Reno sekilas, pandangan cepat yang penuh campuran heran dan tidak percaya. Jadi ini, teman kerjamu. Reno mengangguk singkat. Iya, saya Reno. Ia menatap Risma sejenak, memastikan semuanya baik-baik saja. Risma hanya membalas dengan senyum tenang. Kamu bisa lanjut aja, Ren. Aku urus di sini. Setelah Reno kembali ke belakang, Saputra menatap Risma lagi. Dia, baik sama kamu. Risma menatapnya, kali ini dengan sorot mata lembut tapi tegas. Iya, dia baik, tapi bukan itu intinya. Putra, aku nggak butuh orang lain buat gantiin kamu. Aku cuma butuh tenang, dan akhirnya aku nemuin itu di diriku sendiri. Kata-kata itu membuat dada Saputra terasa sesak. Ia tahu, tidak ada lagi ruang baginya di hidup Risma. Wajah perempuan di depannya bukan lagi wajah istri yang dulu ia tinggalkan, melainkan seseorang yang telah tumbuh melampaui lukanya. Kalau gitu, Saputra menarik napas panjang. Aku cuma mau bilang, terima kasih udah maafin aku. Dan, aku minta maaf, Riz. Buat semuanya. Risma menatapnya dalam, lalu mengangguk perlahan. Aku terima. Aku harap kamu juga bisa berdamai sama hidup kamu, Putra. Saputra mencoba tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mundur, memandangi Risma sekali lagi, perempuan yang dulu ia hancurkan, tapi kini berdiri tegak tanpa dendam. Selamat tinggal, Risma, ucapnya pelan. Selamat tinggal, Putra, jawab Risma lembut. Pintu kaca berbunyi lagi ketika Saputra melangkah keluar. Udara sore terasa berat, tapi bagi Risma, pertemuan itu justru terasa ringan. Ia menatap hujan tipis yang masih turun, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil. Reno kembali dari belakang membawa buku lain. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya hati-hati. Risma menoleh padanya, tersenyum tenang. Aku baik, Ren. Aku cuma baru aja menutup pintu yang seharusnya udah kututup dari dulu. Reno mengangguk, lalu ikut menatap hujan di luar. Kadang, Tuhan bikin kita ketemu lagi bukan buat balikan. Katanya pelan, tapi buat benar-benar selesai. Risma tersenyum mendengarnya. Iya, Ren. Kayaknya memang gitu. Dan di balik kaca toko buku itu, Risma tahu, masa lalunya akhirnya benar-benar berakhir. Ia tak lagi menatap ke belakang dengan air mata, tapi dengan rasa lega. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar, ia sudah pulih sepenuhnya. Hari itu udara Jakarta terasa panas meski langit tertutup awan tipis. Risma sedang menata rak buku di toko, ketika suara langkah cepat terdengar di depan pintu. Ia menoleh, dan seketika jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Di ambang pintu berdiri Saputra, wajahnya pucat, mata memerah, dan tangan gemetar saat menenteng tas kecil. Ia menatap Risma dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan, campuran antara takut dan rindu. Risma, sapanya pelan, suaranya hampir pecah. Bisa aku bicara sebentar? Risma menatapnya dengan tenang, menarik napas dalam, lalu mengangguk perlahan. Sebentar saja, Putra. Saputra melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu berdiri canggung di tengah toko yang sepi. Ia menunduk beberapa detik sebelum akhirnya menatap Risma. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi. Tapi aku harus bilang. Aku menyesal, Risma. Setiap detik, aku nyesel ninggalin kamu tanpa satu kata pun. Aku nggak pernah sadar apa yang aku lakukan sampai semuanya hilang. Ucapnya cepat, hampir terbata-bata. Risma berdiri di hadapannya, tenang tapi penuh wibawa. Aku dengar, Putra. Aku tahu kamu nyesel. Saputra menelan ludah, matanya menatap langsung ke matanya. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali, Risma. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang kamu pantas dapatkan. Tolong, beri aku kesempatan. Risma menarik napas panjang, menunduk sejenak untuk menenangkan diri. Ia tahu ini momen yang menentukan. Wajahnya tetap tenang, suaranya lembut tapi tegas saat ia mengangkat pandangan ke Saputra. Putra, aku sudah memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu. Aku nggak bisa lagi percaya pada orang yang pernah meninggalkanku begitu saja. Katanya,
Setiap kata disusun dengan hati-hati tapi penuh kekuatan. Saputra menatapnya, seolah tak percaya. Kamu menolak. Risma mengangguk pelan. Iya, aku menolak. Aku nggak mau hidupku lagi diatur oleh luka yang sama. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku bahagia sekarang, dan aku nggak akan menyerahin kebahagiaanku untuk seseorang yang pernah hancurkan hatiku. Saputra menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya tersengal. Aku salah besar, Risma. Aku nggak pernah sadar betapa berharganya kamu sampai aku kehilangannya. Risma melangkah mendekat, tapi bukan untuk memeluk atau menenangkan. Ia hanya berdiri di sana, sebagai perwujudan keteguhan. Putra, penyesalanmu valid. Tapi itu bukan alasan untuk kembali. Aku ingin kamu belajar dari kesalahanmu, bukan untuk kita. Hidupku dan pilihanmu sekarang harus berbeda. Saputra menatapnya, menahan air mata. Suara yang biasanya tegas kini nyaris serak. Aku cuma ingin kesempatan kedua. Aku janji akan membuktikan semuanya. Risma tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi sebagai penanda kedewasaan yang kini dimilikinya. Kesempatan kedua itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk aku. Aku nggak lagi jadi bagian dari masa lalumu yang hancur. Aku sudah menutup pintu itu. Keheningan menyelimuti mereka. Saputra berdiri membeku, mencoba menerima keputusan yang tak bisa ia ubah. Setiap detik terasa panjang, setiap napas penuh rasa sesal yang tak lagi bisa menembus hati Risma. Aku mengerti. Akhirnya Saputra berkata lirih, suaranya pecah. Ia menunduk, memandang rak-rak buku di sekeliling toko. Aku harap kamu bisa terus bahagia, Risma. Aku sungguh minta maaf. Risma menatapnya lembut. Terima kasih, Putra. Aku juga berharap kamu bisa hidup lebih baik, belajar dari semua yang terjadi. Tapi aku nggak akan kembali ke masa lalu. Aku harus tetap maju. Saputra mengangguk pelan, seperti menerima keputusan yang sudah final. Ia menghela napas panjang sebelum berbalik, melangkah ke pintu. Pintu kaca berdering pelan saat ia membuka, dan sinar sore masuk menyorot wajahnya yang tampak letih. Risma menatapnya pergi, perasaan campur aduk menyelimuti hati. Ada rasa sedih, tapi juga lega. Akhirnya, ia benar-benar menutup bab yang dulu menyiksa hidupnya. Ia belajar bahwa memaafkan bukan untuk kembali ke seseorang, tapi untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Setelah pintu tertutup, Risma menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Ia menarik napas panjang, menutup mata sebentar, dan tersenyum. Hatinya ringan, tidak lagi tergantung pada masa lalu yang menyakitkan. Di balik rak-rak buku itu, Risma menulis di buku catatannya. Aku memaafkan, tapi aku memilih hidupku sendiri. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa utuh. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya kedamaian yang lahir dari keteguhan hati dan keberanian menolak kembalinya luka lama. Jakarta terasa semakin dingin bagi Saputra. Dulu kota ini penuh janji dan harapan, kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran hidupnya. Setelah pertengkaran panjang, Ayu memutuskan meninggalkannya. Anak mereka ikut dengan ibunya. Rumah yang dulu ramai kini hening, hanya terdengar deru AC dan sesekali bunyi kendaraan dari jalan utama. Tapi hening itu bukan damai. Itu mengingatkannya pada kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Saputra duduk di sofa ruang tamu, memandangi dinding kosong yang dulu dipenuhi foto keluarga. Kini, semua foto Risma, yang dulu ada di laci, sudah tidak lagi berada di rumahnya, hanya meninggalkan kenangan pahit. Ia merogoh kantong celananya, mencoba mencari ponsel, tapi tak ada pesan atau panggilan masuk. Semua orang yang dulu dekat padanya kini menjauh. Pekerjaan yang ia anggap stabil pun mulai goyah. Bosnya sering mengeluh, proyek-proyek terhambat karena Saputra kehilangan fokus. Setiap presentasi di kantor, pikirannya melayang ke Risma, bayangan ketenangan dan kekuatan yang dulu ia abaikan. Ia mulai membuat kesalahan kecil, yang kemudian menjadi besar. Rekan kerja tak lagi sabar, bahkan beberapa mulai menyingkir. Suatu sore, Saputra duduk di meja kerjanya, menatap dokumen yang berantakan. Telepon berdering, tapi ia tak punya keberanian untuk mengangkat. Setiap nada dering seperti pengingat kegagalannya. Ia menunduk,
menutup wajah dengan kedua tangan, dan gemetar. Aku hancur, karena aku sendiri, gumamnya lirih. Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada perbaikan. Saputra mulai jarang mandi, jarang keluar rumah. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan mata yang dulu tajam kini kosong. Seperti kehilangan arah hidup. Tetangga yang awalnya mengira ia sedang stres kerja mulai khawatir. Tapi tak ada yang bisa membantu. Sore itu, ia berjalan keluar rumah dengan langkah goyah, mencoba membeli roti dari warung dekat gang. Di jalan, ia melihat pasangan muda tertawa sambil menuntun sepeda anaknya. Sebuah rasa sakit menusuk dada. Ia menyadari bahwa Risma pernah memberinya tawa yang sama, perhatian yang sama, tapi ia meninggalkannya tanpa alasan yang logis. Ia duduk di tepi trotoar, menatap sepeda yang berlalu, dan menutup mata. Aku kehilangan segalanya. Risma, aku baru sadar kamu yang paling berarti. Bisiknya. Suara itu tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang mendengar. Malamnya, Saputra kembali ke rumah. Rumah itu hening dan dingin. Ia membuka laci meja kerja yang dulu sering ia gunakan untuk menyimpan dokumen pribadi. Di dalamnya, ia menemukan surat lama dari Risma, surat yang pernah ia abaikan. Perlahan, ia membaca kata-kata yang penuh harapan. Aku percaya kamu akan sukses, tapi jangan lupa aku di sini menunggu. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia menepuk wajahnya, menyesali setiap keputusan yang pernah dibuat. Semua kesempatan untuk membangun kembali hilang, tertutup oleh kehancurannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar dari kantor makin buruk. Proyek yang ia tangani gagal, rekan kerja mulai menuntut pertanggungjawaban, dan atasan tak lagi memberikan proyek baru. Saputra dipecat. Semua tabungan mulai habis karena biaya hidup. Rumah yang dulu terasa mewah kini terasa seperti penjara. Di malam hari, ia duduk di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang bersinar dari kejauhan. Jakarta yang dulu dipenuhi janji kini hanya menjadi monumen kegagalan. Ia menyadari bahwa Risma adalah orang yang pernah memberinya segalanya, cinta, kesabaran, dan kepercayaan, yang kini tak bisa ia raih kembali. Ia mencoba menghubungi Risma beberapa kali, tapi nomor sudah tidak aktif. Pesan tak dibalas. Setiap panggilan yang gagal terasa seperti pukulan baru ke hatinya. Ia menyadari, tidak ada lagi jalan kembali. Semua keputusan yang salah kini membuahkan kehancuran yang nyata. Hari-hari berikutnya, Saputra hanya duduk di rumah, mengenang masa lalu, menyesali setiap langkah. Ia mulai menulis catatan harian, mencoba menata pikirannya sendiri. Tapi setiap halaman dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki masa lalu, dan itu membuatnya merasa sangat kecil. Ia juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan Risma yang dulu ia abaikan kini benar-benar nyata tanpa dirinya. Ia membayangkan Risma tertawa di toko buku, bekerja dengan Reno, dan hidup dengan tenang. Setiap bayangan itu menusuk dada, tapi sekaligus memberi pelajaran paling pahit. Kehilangan seseorang yang tulus dan tak bisa kembali adalah harga dari ketidaksetiaan dan keputusan ceroboh. Jakarta malam itu terasa sunyi. Saputra duduk di tepi sofa, menatap langit-langit, dan akhirnya berkata lirih, "Aku hancur, tapi aku harus hidup. Aku harus belajar, walau sudah terlambat." Dan dalam kehancuran itu, Saputra menyadari satu hal yang tidak bisa diubah. Risma adalah hadiah yang dulu ia abaikan, dan kini ia harus menanggung penyesalan itu seorang diri. Pagi itu, matahari menyinari Jakarta dengan lembut, memantul di kaca toko buku yang selalu menjadi tempat Risma menata hidupnya kembali. Suasana jalanan tampak ramai, namun baginya, dunia terasa tenang. Ia sudah terbiasa dengan ritme hariannya, menyapa pelanggan, merapikan buku, dan sesekali menyeduh kopi untuk dirinya sendiri saat toko sepi. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada bayangan masa lalu yang menekan. Risma menata buku di rak tengah dengan perlahan, menikmati setiap gerakan sederhana. Ia sadar bahwa kedamaian yang ia rasakan sekarang bukan hasil dari pelarian atau kebetulan, tapi dari perjalanan panjang yang membentuknya menjadi perempuan yang lebih kuat dan bijaksana. Setiap luka yang pernah ada telah menjadi batu pijakan, membawanya ke titik di mana ia bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada orang lain. Reno datang membawa tumpukan buku baru. "Riz, ini stok yang baru datang."
Aku bantu taruh di rak. Risma tersenyum, menerima tangan Reno yang menatap buku bersamanya. Terima kasih, Ren. Aku senang kita bisa kerja sama dengan tenang. Mereka bekerja berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Tak ada kata-kata yang berlebihan, hanya rasa saling menghargai. Risma menatap buku-buku yang tersusun rapi di rak, lalu tersenyum kecil. Buku itu baginya bukan hanya sekadar cerita. Mereka adalah simbol dari perjalanan hidupnya, pelajaran, inspirasi, dan teman di saat ia membutuhkannya. Saat jeda sore, Risma duduk di kursi dekat jendela. Di tangannya ada secangkir teh hangat, uapnya menari-nari di udara sejuk. Ia memandang keluar, melihat anak-anak bermain di taman dekat toko, orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan cerita hidup mereka. Dalam hati, Risma menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang mampu berdamai dengannya. Beberapa bulan terakhir telah mengajarkannya banyak hal. Ia belajar menikmati momen kecil. Secangkir teh hangat di pagi hari, tawa pelanggan kecil yang senang menemukan buku favoritnya, atau senja yang menutup hari dengan lembut. Semua hal itu sederhana, tapi terasa begitu berarti. Risma juga mulai menulis lagi di buku catatannya. Kali ini bukan untuk menumpahkan luka atau rindu, tapi untuk mencatat kebahagiaan dan pelajaran hidup yang ia temui setiap hari. Ia menulis, "Hari ini aku merasa ringan. Aku bisa tersenyum tanpa harus menahan tangis. Aku bisa menikmati udara pagi dan aroma buku baru. Aku merasa utuh." Tulisan itu menjadi pengingat baginya bahwa kedamaian batin bukan datang dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Risma menyadari bahwa ia tidak lagi butuh pembenaran, balasan, atau pengakuan dari siapapun. Hidupnya kini sepenuhnya miliknya. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, Risma menutup jendela toko dan duduk di sofa kecil. Suara rintik hujan terdengar menenangkan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan setiap ketegangan di tubuhnya meleleh. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan yang menekan. Hanya damai yang lahir dari penerimaan dan keberanian untuk melangkah maju. Reno datang membawa payung dan tersenyum. "Hujan makin deras, Ris. Kamu nggak mau pulang kehujanan, kan?" Risma menerima payung itu, tersenyum dengan tulus. "Terima kasih, Ren. Aku senang punya teman yang baik seperti kamu." Reno tersenyum hangat, lalu meninggalkan Risma di depan toko. Ia menatap hujan yang menetes di jalanan, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hatinya benar-benar tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada beban masa lalu. Hanya rasa syukur yang mengalir perlahan, memberi cahaya di setiap sudut hidupnya. Ia melangkah perlahan di jalan yang basah, menikmati aroma hujan dan udara segar. Langkahnya mantap, ringan, dan penuh keyakinan. Risma menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah membalas dendam, atau membuat orang lain menyesal. Kemenangan sejati adalah ketika ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menyayangi diri sendiri, dan tetap tegar meski dunia kadang tidak adil. Saat ia menutup payung dan melihat langit yang mulai terang kembali, Risma tersenyum lembut. Ia tahu, masa lalu tetap ada sebagai kenangan, tapi tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. Ia bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari ketergantungan, dan bebas untuk mencintai hidup yang kini sepenuhnya miliknya. Risma melangkah masuk ke toko sekali lagi, menatap rak-rak buku yang rapi, aroma kertas yang familiar, dan suasana hangat yang kini menjadi rumah keduanya. Ia duduk di kursi pojok, menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku memaafkan. Aku berdamai. Aku bebas. Dan hidupku indah seperti ini." Sore itu, di bawah langit Jakarta yang kembali cerah, Risma menemukan satu hal yang paling berharga, kedamaian batin yang utuh. Tidak ada lagi bayangan masa lalu, tidak ada lagi keraguan. Hanya perempuan yang baru, kuat, dan penuh rasa syukur atas perjalanan hidupnya. Dan dengan itu, bab hidupnya yang panjang penuh luka dan perjuangan resmi ditutup. Risma melanjutkan langkahnya, dengan hati ringan dan jiwa yang utuh, siap menghadapi setiap hari baru dengan ketenangan yang sejati. Itulah kisah Risma, seorang perempuan yang pernah terluka, kehilangan, tapi akhirnya menemukan kekuatan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dari perpisahan, penyesalan, hingga kebangkitan,
Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari kemampuan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kamu ingin terus mengikuti cerita-cerita inspiratif seperti ini, kisah penuh emosi, dan perjalanan hidup tokoh yang kuat, jangan lupa subscribe channel kami. Dengan subscribe, kamu akan selalu mendapat update cerita terbaru, tips menulis, dan kisah yang bisa memberi semangat untuk menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.